Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa jamaah Masjid Raya Darussalam dan juga pemirsa yang bisa menangkap siaran langsung pengajian online Ramadan dari Masjid Raya Darussalam Kalimantan Tengah ini, semoga kita semua selalu dalam lindungan, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang berbahagia di mana saja bisa bergabung di siaran ini, baik yang ada di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah, di daerah Kota Waringin, baik barat, timur maupun di daerah Barito dari Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Timur dan lain sebagainya. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di bulan suci Ramadan tahun ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Walaupun ibadah Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya, di mana kita semua sedang mengalami sebuah ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua bangsa di dunia ini tanpa terkecuali sedang mengalami sebuah pandemi, yaitu wabah virus COVID-19 atau yang dikenal dengan virus corona. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidaklah mudah bagi kita untuk bisa menerima semua ujian dari Allah ini dengan hati yang lapang dan sabar, karena kita sudah terbiasa hidup normal, berinteraksi dengan semua orang, kita berjalan, kita melakukan segala sesuatu tanpa ada hambatan. Tiba-tiba mungkin 2 bulan yang lalu di Indonesia kita semua diseru, kita semua diwajibkan, dihimbau oleh pemerintah, diingatkan oleh Majelis Ulama Indonesia, oleh Nahdlatul Ulama, oleh Muhammadiyah untuk tidak melakukan ibadah, tidak melakukan kegiatan perkumpulan, termasuk ibadah-ibadah yang sifatnya berjamaah. Ini tentu adalah sebuah ujian bagi kita, karena kita semua terbiasa untuk hidup sosial dan berkumpul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada banyak pendapat, ada banyak pandangan yang disodorkan baik oleh tokoh, ulama maupun dari rakyat awam tentang wabah virus corona ini sendiri. Ketika virus corona ini belum masuk ke wilayah kita, Republik Indonesia, dia waktu itu sekitar bulan Desember hanya menimpa orang-orang yang ada di daerah Wuhan, Cina. Maka sudah mulai muncul pendapat, ini adalah azab dari Allah. Virus corona ini adalah junudullah, adalah tentara Allah untuk menyiksa orang-orang yang tidak beriman. Tetapi kemudian pernyataan ini menjadi tidak relevan ketika kemudian negara-negara yang notabene adalah negara-negara mayoritas muslim, sebut saja Saudi Arabia, Iran, kemudian Mesir, Kuwait,
Termasuk Indonesia yang 90% adalah mayoritas muslim, yang kita berhusnuzan, muslimnya adalah muslim-muslim yang baik, yang taat beribadah kepada Allah, juga tertimpa atau terinfeksi virus ini, bahkan banyak yang meninggal. Apakah ini juga siksaan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu pernyataan tadi tidak menjadi relevan lagi dengan apa yang terjadi pada saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu saya kebetulan mendapatkan kiriman sebuah buku berbentuk PDF dari guru saya, Tuan Guru Profesor Muhammad Quraish Shihab, yang buku itu judulnya adalah Corona Ujian Tuhan. Ini judul yang sangat menarik dari beliau. Kenapa beliau menyebut Corona inilah ujian? Karena kata beliau, virus Corona ini tidak hanya menimpa orang-orang yang maksiat kepada Allah, tetapi dia tidak memandang bulu. Dia menimpa kepada orang-orang yang berangkat ke masjid, orang-orang yang suka bersedekah juga, orang-orang yang suka bertablik. Semua diuji dengan virus ini. Oleh sebab itu, kata beliau, wabah ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah ujian, maka tentu saja di dalam logika orang yang sedang ujian. Nah, ini kita tahu bahwa bulan-bulan Maret, April, Mei ini adalah masa-masanya bulan ujian. Ada ujian SMA, tapi yang berkah adalah ada yang tidak ada ujiannya langsung lulus gitu kan. Tetapi secara umum yang namanya ujian itu adalah sebuah step atau tahapan dalam rangka untuk naik kelas, naik tingkat, atau kalau dalam orang yang sedang kuliah dalam rangka mendapatkan gelar tertentu. Allah Subhanahu wa taala firman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu siapakah yang paling bagus, yang paling berkualitas amalnya. Kalau kita perluas makna ayat ini, al-hayat adalah kehidupan dan al-maut adalah kematian. Maka boleh jadi makna dari hidup itu adalah kebebasan. Nah, sekarang kita ini adalah seperti orang yang mati kutu, tidak bisa ke sana kemari kan. Nah, ini seperti orang yang mati, tidak bisa, apalagi daerah-daerah yang kena lockdown itu tidak bisa sembarangan keluar. Itu seperti orang yang mati, dikurung di rumah. Coba bayangkan kita tidak usah sampai 2 bulan lah, 1 hari saja tidak keluar rumah, itu luar biasa beteknya. Apalagi kalau anak-anak gitu kan. Ini sudah 2 bulan, luar biasa. Sudah 2 bulan, mungkin hitung-hitungannya lebih, kita tidak keluar secara bebas. Ini adalah ujian yang sangat luar biasa. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita siapa yang paling terbaik amal perbuatannya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sebagai sebuah ujian, tentu saja virus corona ini menguji kesabaran kita. Apakah kita sabar untuk tidak berinteraksi dengan orang lain? Apakah kita sabar untuk menggunakan masker misalnya? Saya mohon maaf tidak menggunakan masker di sini karena karena saya sendirian di sini, juga supaya bisa diketahui wajah saya, jangan-jangan ini nanti apa gitu kan oleh jamaah. Nah, ini kita diuji semua. Kita diuji sabar enggak kita atiullah wa atiur rasulnya wa ulil amri minkum, taat kepada pimpinan kita. Nah, ini ujian yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita diuji untuk taat kepada anjuran pemerintah, diuji untuk disiplin dalam kesabaran kita untuk mencuci tangan. Kemudian juga kita diuji oleh Allah untuk bisa lockdown di rumah. Jangan dikira bahwa diam di rumah tidak ada pahalanya. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah mengatakan bahwa apabila sebuah daerah ditimpa oleh sebuah musibah, sebuah pandemi, lalu kemudian orang-orang itu sabar, mereka berdiam di rumah dan mereka berhusnuzan kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan pahala seperti orang yang sedang jihad fisabilillah. Dan kalaupun dia meninggal karena terserang virus itu, maka dia akan
dihitung akan dinilai sebagai orang yang mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia. Nah, jadi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Belum ada apa-apanya. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika berada di Mekah selama beberapa bulan, bahkan dalam sebuah riwayat itu beberapa tahun, itu diembargo oleh kafir Quraisy. Tidak boleh berjual beli, tidak boleh berinteraksi. Bagaimana mereka? Tidak, luar biasa sekali. Nah, kita baru 1 bulan, 2 bulan, dan kita pun tidak lockdown 100%, masih bisa keluar rumah kan, masih bisa belanja gitu kan. Jadi masih tidak apa namanya, ini masih ujian yang mungkin belum sepenuhnya juga gitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firman, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kata Allah, apakah kalian menduga, apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam surga? Kalian dapat tiket masuk surga, walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan kalian belum diuji oleh Allah dengan berbagai musibah, bala bencana yang dulu pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Siapa orang-orang sebelum kita? Para nabi dan rasul, ya, semua diuji oleh Allah. Nabi Musa dengan Bani Israilnya diuji oleh Allah, dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Kemudian umatnya Nabi Nuh, kemudian juga umat Nabi Muhammad SAW bertambah sahabat itu dikejar-kejar oleh tentara Quraisy. Luar biasa ujiannya. Mereka diuji untuk berperang. Coba bayangkan loh, berperang itu kalau tidak hidup mati. Kalau kita sekarang mungkin mikir-mikir dulu, apalagi yang hanya kawin misalnya. Ini kalau saya berangkat perang, saya mati, ini biniku ini bisa diambil orang ini kan. Coba bayangkan itu ujian yang ini mungkin masih 1/10 dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Masathumul ba'sa wa dharra. Orang-orang itu, orang-orang sebelum kalian itu, kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah 216 atau 212 itu, mereka ditimpa al-ba'sa wa dharra, kesusahan, mereka ditimpa apa namanya, penyakit dan lain sebagainya. Wa zulzilu, mereka itu mendapatkan satu kondisi yang tidak nyaman, digoncang oleh berbagai macam. Ini kan kita ini persis ini. Kalau daerah-daerah yang tertentu dilanda banjir lagi, itu daerah Barito itu sudah kena corona banjir lagi. Coba bayangkan. Sudah kena corona misalnya kehilangan pekerjaan. Ini luar biasa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqular rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah. Sampai orang-orang Rasul dan orang-orang yang bersama Rasul itu berdoa kepada Allah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu sangat-sangat dekat. Jadi kita yakin bahwa dalam Al-Qur'an itu fa inna ma'al usri yusra, beserta kesulitan itu. Coba ini ayat ini luar biasa Al-Qur'an ini. Beserta loh, tidak di belakang. Berarti sebenarnya beserta sebuah kesulitan, beserta sebuah musibah itu ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Hikmah daripada Covid-19 ini. Yang pertama, apa hikmahnya? Yang pertama, Allah memberikan keringanan, rukhsah dalam beribadah. Dibolehkan tidak sholat Jumat, itu rukhsah dari Allah, itu kemudahan. Kemudian apa lagi kira-kira daripada ini? Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Misalnya mungkin fikih-fikih klasik yang belum pernah disentuh pada saat itu, sekarang dengan adanya wabah corona ini, maka harus ditata ulang bagaimana fiqhul muyassar, fikih yang memudahkan bagi semua orang. Misalnya saja sab boleh direnggangkan. Itu kan kalau bagi yang sangat ketat, itu dia tidak membolehkan jaraknya tidak lebih dari misalnya sekian hasta gitu. Tetapi kalau kita melihat sekarang di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram sendiri, itu jaraknya sampai 1 meter. Ini kan satu kemudahan dari apa namanya ini. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya? Kita sekarang ini hidup di masa yang penuh dengan tantangan di era global gitu. Boleh jadi karena kalau tidak ada virus corona ini, kita nggak tahu yang namanya, mohon maaf, ada aplikasi-aplikasi misalnya Google Zoom gitu kan, orang bisa berinteraksi melalui media sosial,
apalagi aplikasi lainnya, itu sangat luar biasa. Saya katakan kepada teman saya, dengan adanya COVID-19 ini muncul aplikasi-aplikasi baru, teknologi digital yang membuat orang tidak perlu lagi berkumpul dalam satu ruangan, hanya mengklik aplikasi itu maka kemudian orang seperti dalam sebuah majelis gitu kan. Contohnya pengajian kita ini di seluruh dunia mungkin bisa mengakses gitu kan. Apalagi hikmahnya, dengan adanya aplikasi digital itu, maka mungkin anggaran untuk perjalanan dinas yang seharusnya sekian ratus miliar orang harus datang naik pesawat nggak perlu lagi, bisa dihemat untuk rakyat gitu kan. Coba ini baru satu yang bisa kita pikirkan. Ada perjalanan dinas, oh nggak perlu hadir lah ke Jakarta, ini tinggal telekonferensi saja, itu sangat mudah sekali. Jadi musibah itu membuat orang kreatif membuat banyak hikmah. Itu yang pertama, aplikasi-aplikasi teknologi itu akan muncul. Yang kedua, hikmah daripada virus corona ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memacu dan memicu kita untuk menguji solidaritas kita untuk berbagi ini. Coba bayangkan betapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa bekerja, yang pekerjaannya itu berhubungan dengan orang lain dan orang itu tidak bisa keluar rumah, dia kehilangan pekerjaan. Inilah yang harus kita bantu. Solidaritas sosial inilah yang harus kita bangun gitu. Apalagi ini bulan Ramadan. Ini Allah ingin menguji sejauh mana kita membangun kebersamaan di antara kita, kepedulian kita. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian yang dia dalam keadaan kenyang, di lemari esnya, di kulkasnya, di dapurnya itu banyak makanan, banyak sembako, sementara di sekelilingnya tetangganya ternyata ada yang tidak bisa memasak karena tidak punya beras. Ini hikmah yang kedua, bagaimana kita diuji secara sosial untuk saling membantu, bukan lagi antar tetangga, tapi antar provinsi, antar negara. Mungkin nanti di daerah mana, negara mana dia menemukan antivirusnya, dibantu yang lain. Ini solidaritas sosial yang sangat luar biasa. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya ujian corona ini, Allah ingin memacu kita umat Islam supaya kita lebih intens lagi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini baru satu corona. Mungkin ke depan akan banyak jenis penyakit yang berkembang, jenis virus, bakteri yang berkembang, yang itu hanya bisa dilawan dengan antivirus. Nah, dengan adanya ini nanti, ini setelah selesai, mudah-mudahan kita doakan dengan berkah Ramadan ini, semua virus-virus ini bisa diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita seluruh umat manusia ini, khususnya umat Islam, ayo yang bidang kesehatan, bidang biologi, riset, lakukan penelitian yang lebih intens lagi untuk dunia kesehatan gitu kan. Nah, ini penting ini. Karena apa? Karena dulu abad pertengahan, abad kejayaan Islam itu ilmu pengetahuan luar biasa. Al-Khawarizmi, Ibnu Sina dan lain sebagainya. Mereka adalah para ilmuwan, para ulama yang juga ahli di bidang ilmu biologi, fisika dan lain sebagainya. Ini nanti setelah selesai daripada COVID-19 ini, pemerintah harus lebih intens lagi mengajak ilmu di bidang sains itu dikembangkan. Kalimantan Tengah punya banyak hutan, punya banyak biota, punya banyak flora dan fauna. Itu harus dikembangkan. Jangan-jangan bajakah itu nanti untuk obat apa misalnya kan. Nah, ini luar biasa ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti ini. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ayat ini kaitannya zaman Rasulullah itu dengan kewajiban untuk berperang pada saat itu. Kata Allah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, membela diri. Boleh jadi berperang itu kurhul lakum, sesuatu yang tidak disukai, dibenci. Coba siapa yang ketujuh berkelahi? Kadang-kadang kan nggak ada orang yang suka berkelahi, apalagi sampai menyambung nyawa gitu. Orang lebih aman di rumah gitu. Apalagi misalnya hanya kawin tadi, ya kan? Nah, diwajibkan atas kalian berperang, padahal itu kata Allah adalah sesuatu yang dibenci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang secara zahir pada saat ini adalah sesuatu yang dibenci, mungkin buruk bagi kita. Covid ini kan buruk sekali ini.
menghalangi semua orang yang asalnya boleh bersalaman kada boleh, ya kan? Yang asalnya ini harus seperti ini, buruk sekali dalam saat ini, dalam pandangan zahir. Tapi mungkin bagi Allah, wa huwa khairul lakum, ada hikmah tersembunyi, kebaikan yang Allah sembunyikan tadi. Fa inna ma'al usri. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal itu ada dampak baiknya nanti. Ada hikmah tersembunyi tadi. Blessing in disguise. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu. Contohnya, ada yang ngeyel masih sholat Jumat berjamaah, tarawih berjamaah. Mungkin dia senang melakukan itu, dianggap baik. Oh, saya sehat saja. Tapi ternyata dalam kenyataannya ada orang tanpa gejala. Tanpa gejala kok bisa infeksi positif. Nah, ini yang harus dijaga. Kalian mengira itu baik padahal itu buruk. Nah, ini kita harus berprasangka baik dengan pemerintah, dengan MUI. Ini jangan sampai kemudian ada suara-suara yang ini adalah usaha kelompok tertentu untuk menghalangi umat Islam, misalnya menjauhkan dari masjid. Oh, jangan, buang prasangka itu jauh-jauh. Tidak ada. Apalagi MUI, NU Muhammadiyah itu adalah orang-orang para ulama yang sangat luar biasa. Tentu mereka sudah di sana berkumpul para ahli, bukan hanya bidang agama, tapi juga bidang kesehatan, biologi dan lain sebagainya. Sudah dipertimbangkan baik-baik itu. Nah, ini ada hikmah tersembunyi. Kita yakinlah, kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Sedikit yang kita ketahui. Sehingga ada sebuah kaidah di dalam ilmu kalam itu yang menyebutkan bahwa ada mula ilmi bisyai'i la yatajarradu ilma anisyai. Ketiadaan pengetahuan kita tentang sesuatu jangan sampai menafikan bahwa sesuatu tidak ada. Maksudnya seperti ini, kita ini kan pengetahuan kita ini orang awam nih, tidak tahu. Tadi ada orang yang mungkin merasa sehat, lalu kemudian dia memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Padahal dalam pandangan ilmu kesehatan orang ini sudah terinfeksi. Nah, ini satu contoh bagaimana ada orang-orang tertentu yang tidak taat dengan anjuran pemerintah ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah ini adalah ujian yang sangat luar biasa bagi kita. Terlebih di bulan suci Ramadan, kita terbiasa sholat tarawih berjamaah, itu nikmat yang luar biasa. Siapa yang tidak sedih? Siapa yang tidak berduka ketika bulan Ramadan kita berjumpa dengan sahabat, kerabat, bisa bersalaman, bisa sholat tarawih dengan rame-rame gitu kan. Sekarang tidak bisa. Itu tentu sebuah kesedihan yang luar biasa. Tapi tidak ada gunanya kita meratapi itu. Mari kita semua berhusnuzan, berprasangka baik bahwa semua ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabaraha. Tidak satu musibah pun yang ada di muka bumi ini, tidak juga yang menimpa diri kita ini, kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, takdir itu adalah sesuatu ketentuan dari Allah yang berlaku di muka bumi ini. Tetapi bukan berarti bahwa takdir itu tidak bisa dihindari. COVID-19 adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan semua makhluk ini, dari yang besar sampai yang kecil, Allah yang menciptakan. Tetapi kemudian takdir itu bisa kita hindari. Khalifah Umar pernah berkata ketika dia mau masuk ke sebuah daerah yang di situ ada bersangkit wabah, kemudian Umar tidak jadi. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Umar, kenapa engkau lari dari takdir?" Umar kemudian berkata, "Ya, saya lari dari takdir yang buruk menuju takdir yang baik." Jadi takdir itu adalah ketentuan ukuran dari Allah. Ini ada takdir yang buruk. Ini ada sungai. Di situ sungai itu takdirnya apa? Takdir itu kalau orang biologi itu adalah ketentuan hukum alam. Di sungai itu apa yang hidup di sungai? Buaya. Apalagi misalnya ikan hiu, sudah tahu di situ ada buaya, kita tajuni, itu ngarannya babungulan ngarannya. Karena takdir yang buruk kita lari. Nah, ini ada takdirnya imma syakiran wa imma kafura. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Semuanya itu takdir dari Allah. Nah, hadirin yang berbahagia. Nah, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang barokah ini bulan suci Ramadan. Corona ini adalah ujian dari Allah, menguji kita untuk tetap sabar,
sabar untuk bisa berdiam di rumah, insya Allah dapat pahala. Kemudian sabar juga bagi kita untuk bisa melaksanakan anjuran pemerintah. Kemudian kita juga bersabar dengan adanya musibah ini. Insya Allah ada banyak hikmah yang bisa kita petik, baik hikmah sosialnya, mungkin hikmah spiritualnya. Mungkin banyak orang yang lupa akan kematian. Begitu ada corona ini, tiba-tiba dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tadi saya katakan bahwa corona ini secara ilmu pengetahuan memicu kita semua. Ini bayangkan loh. Negara-negara yang maju itu kenapa mereka bisa menjadi khalifah fil ardh? Karena mereka adalah negara-negara yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka lah yang akan menjadi khalifah fil ardh. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman kita, meningkatkan dan menguatkan batin kita untuk tetap sabar dalam menghadapi musibah ini, dan segera mengangkat virus corona ini agar kita semua bisa hidup normal, bisa bersyukur kepada Allah. Ini juga salah satu hikmah daripada corona ini, insya Allah nanti adalah meningkatkan batas kesyukuran kita. Ini luar biasa, ketika seseorang diangkat penyakitnya akan muncul rasa syukur yang berlipat ganda. Di Facebook itu sudah banyak tuh. Nanti kalau coronanya hilang, saya akan 1, ziarah kubur, 2, saya akan rajin ibadah. Itu kan janji-janji kita kepada Allah. Ini jangan lupa itu nanti. Karena itu menunjukkan syukur kepada Allah karena diangkat musibah. Maka insya Allah dengan corona nanti dihilangkan, maka rasa syukur kita meningkat kepada Allah dalam bentuk ibadah yang semakin meningkat, ketaatan yang semakin berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.